Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Saya perlu memberitahukan kepada kawan-kawan saya yang non-Kristen dan juga yang beragama Kristen bahwa perayaan Natal yang dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia bukan dalam rangka merayakan memperingati tentang kelahiran Tuhan. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia sebagaimana dinyatakan dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan juga di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Jadi yang dirayakan dalam momentum Natal oleh umat Kristen adalah tentang Allah menjadi manusia, bukan tentang lahirnya Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak dilahirkan. Dia adalah Alfa dan Omega. Seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari kita baca Alkitab kita sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ke 32 begini firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya dulunya adalah seorang non-muslim. Dan dalam keyakinan saya dulu, Natal 25 Desember itu adalah mengucapkan selamat hari lahir pada Tuhan Yesus. Nah, ini harus dipahami dulu faktanya, bahwa yang lahir di situ, yang diperingati kelahirannya di situ adalah Yesus yang merupakan Tuhan. Keyakinannya bagi orang-orang selain orang Islam, yaitu ada orang-orang Nasrani, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Nah, berarti yang lahir di situ adalah Tuhan Yesus. Maka mengucapkan selamat Natal itu sama saja mengucapkan selamat Natal, selamat lahir kepada seorang Tuhan, yang bukan kemudian bagian daripada akidah kita. Maka ketika kita mengucapkan selamat Natal itu mengakui akidah mereka. Perkara kemudian itu dalam hati saya beda, itu cuma di mulut saja, ya berarti Anda munafik. Berarti Anda bohong, kan katanya. Lah kenapa? Karena Anda membedakan antara di luar dan di dalam. Padahal di dalam Islam itu ketika orang bersyahadat ya terus sama, di lisan dan kemudian di hatinya. Nah, maka sama ketika kita mengucapkan selamat Natal itu yang terjadi. Nah, maka dari dulu saya katakan kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Tapi bukan berarti lantas kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, lantas harus kita bubarkan perayaan mereka, tidak juga. Nah, kenapa? Karena Islam adalah kaum yang toleran. Toleransi di dalam Islam sederhana, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu bukan berarti mengikuti yang orang punya, bukan mengikuti keyakinan orang lain, tapi kita punya keyakinan dan membiarkan orang lain dengan keyakinannya. Dan kalau mereka konsisten dengan toleransi, mereka punya satu keyakinan dan membiarkan kita dengan keyakinan kita. Dan keyakinan kita begini, maka jangan dipaksa. Jadi jangan dibalik kemudian diksi toleransinya adalah tidak mengikuti mereka. Kalau tidak mengikuti mereka dikatakan intoleransi, berarti kita bisa katakan mereka juga intoleransi. Kenapa? Ini adalah akidah saya. Lalu kemudian Anda mau bawa pada akidah Anda, itulah intoleransi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau toleransi itu dari dulu nggak pernah ada masalah. Dia dengan keyakinan dia, kita dengan keyakinan kita. Dirangkum dengan api di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai, seperti itu saja. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao, dan video ini saya dapati sekitar 1 minggu yang lalu, dan setelah saya telusuri ternyata video ini bukanlah video baru. Lalu mengapa kemudian kalau bukan video baru saya perlu untuk menanggapinya? Karena ada satu bagian yang saya pikir perlu untuk diluruskan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao, dan mari kita dengarkan sekali lagi teman-teman. Dan kalau mereka konsisten dengan toleransi, mereka punya satu keyakinan dan membiarkan kita dengan keyakinan kita. Dan keyakinan kita begini, maka jangan dipaksa. Nah, teman-teman sekalian, ungkapan inilah kemudian mendorong saya untuk menanggapi video ini. Karena dalam bagian ini sangat jelas ada satu ungkapan, ya, kalau mereka benar-benar bersikap toleransi, tentu saja yang dibicarakan adalah umat Kristen, maka mereka jangan memaksakan kita untuk mengucapkan istilahnya selamat Natal, karena demikianlah akidah kita, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, bagi saya secara pribadi ucapan seperti ini memberikan sebuah makna seolah-olah bahwa ada sekelompok orang Kristen yang kemudian menginginkan agar pihak-pihak ataupun kelompok-kelompok yang non-Kristen itu mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Saya belum pernah menemukan ada sekelompok orang Kristen, ada individu-individu Kristen yang mengharuskan kelompok atau individu yang non-Kristen itu mengucapkan selamat Natal. Sejauh ini hal demikian tidak pernah saya temukan. Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama ataupun pengalaman yang berbeda, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, hal seperti ini tidak pernah saya temukan. Nah, selain daripada itu teman-teman sekalian, berkaitan dengan penjelasan Ustadz Felix Xiao tadi di bagian awal bahwa
memang menurutnya mereka tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena itu adalah bagian dari akidah. Bagi saya secara pribadi itu adalah sah-sah saja. Kalau demikian akidah mereka dalam keyakinan ataupun dalam agamanya, ya silakan saja dipatuhi. Tetapi perlu untuk diingat bahwa mengenai Natal ini sebenarnya juga banyak sekali disalahpahami. Natal itu bukan merayakan tentang kelahiran Tuhan, tetapi yang benar adalah berdasarkan pernyataan Alkitab. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan juga dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi perayaan Natal umat Kristen itu fokusnya adalah pada momen Allah menjadi manusia. Bukan tentang kelahiran Allah, bukan tentang kelahiran Tuhan. Sebab Yesus itu adalah Tuhan. Dan berdasarkan pernyataan Alkitab, ia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Teman-teman bisa temukan ini dalam kitab Wahyu dan juga dalam kitab-kitab Injil. Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Bahkan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, karena itu teman-teman sekalian, Natal itu bukan merayakan Tuhan lahir, tetapi merayakan Tuhan atau Allah menjadi manusia. Itulah yang dirayakan di dalam keyakinan agama Kristen. Jadi memang agak-agak beda tipis ya, tetapi ini perlu untuk diperjelas bahwa bukan kelahiran Tuhan yang dirayakan di dalam agama Kristen, tetapi tentang fakta, tentang momentum Allah menjadi manusia. Inilah yang dirayakan di dalam keyakinan agama Kristen. Nah, karena itu teman-teman sekalian, perlu juga untuk saya beritahukan bahwa perayaan Natal ini memang salah satu momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh mayoritas umat Kristen, atau mungkin bahkan pada umumnya momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristen. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya hanya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa biarlah melalui Natal ini, apalagi ini adalah bulan Desember dan hari ini adalah tanggal 11 bulan Desember tahun 2020, biarlah dalam momentum kita menyambut hari Natal yang kita sepakati bersama, yang disepakati oleh para pemuka agama Kristen dan juga para tokoh-tokoh gereja di abad-abad awal, dan sampai sekarang kita masih mengikutinya, bahwa kita merayakan Natal secara bersama ini adalah pada tanggal 25 Desember. Tetapi lagi-lagi perlu untuk saya ingatkan, khususnya ini kepada teman-teman saya yang bukan agama Kristen. Begini, kalian tentu pernah mendengar mengenai ocehan siapa misalnya mualaf Irena Handono dan juga beberapa mualaf lainnya yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 di Konsili Nisea. Tentu saja hal seperti ini adalah pernyataan dan juga kesimpulan yang sangat keliru dan juga ngawur, karena pada dasarnya seperti yang dikatakan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan diangkat menjadi Tuhan. Gereja tidak pernah mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Dan juga berkaitan dengan perayaan Natal ini, mengenai historis dari perayaan Natal ini sudah pernah saya jelaskan, teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya. Tetapi yang perlu diingat bahwa bukan berarti ketika 25 Desember ini sebagai momentum untuk merayakan Natal yang dilakukan oleh umat Kristen di seluruh dunia, maka semata-mata hanya di tanggal 25 Desember lah perayaan Natal itu dilakukan. Sebenarnya teman-teman, memang ini di kalangan Kristen sendiri ada beragam pemahaman, tetapi semua sepakat bahwa perayaan Natal ini semata-mata tidak diharuskan hanya boleh dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Ada organisasi-organisasi Kristen, ada kelompok-kelompok Kristen ataupun gereja-gereja Kristen yang pada dasarnya juga merayakan Natal pada tanggal-tanggal yang lain. Bahkan ada yang melakukannya pada bulan Januari, Februari, bahkan bulan Maret. Dan ada juga yang melakukannya pada bulan November. Nah, oleh karena itulah Natal ini sebenarnya pada dasarnya makna utamanya adalah dalam rangka menghayati dan mengingat kembali tentang kasih Allah yang luar biasa, yang dalam kemegahannya, dalam kemahakuasaannya, dalam kedaulatannya, oleh karena kasihnya yang besar dan melimpah kepada manusia, ia rela kemudian masuk ke dalam ruang dan waktu menjadi sama seperti manusia. Ini adalah kasih yang sangat luar biasa, dan inilah yang perlu disyukuri di mana kita merayakan Natal. Jadi terima kasih teman-teman untuk pembahasan ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.